Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tisa dan dengan Vera. masih bersama di Point of View Podcast. Kita masih bersama, Yap. kenapa Mi? Enggak. Oh, keselak batu. Oh, gitu tadi. Ya, masih bersama dengan kita di Point of View Podcast. Kita sama-sama masih membahas isu-isu hangat mantap tentang hubungan ya Mi, yang akan kita bahas pada hari ini. Seperti yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa di episode ketiga ini kita akan mengangkat soal toxic people. Ini cerita hangat ini, cerita hangat untuk orang-orang sangat pelukan bantal ya. Asik. Guling. Sangat pelukan bantal guling Mi. Jadi toxic people, bagaimana how to get away from toxic people, bagaimana kita bisa melihat juga mengidentifikasi jangan-jangan kita sedang berteman dengan orang yang toksik. Nah, atau kita yang toksik. Nah, bener. Itu juga bisa. Jadi jangan-jangan kita yang toksik. Kemungkinan kan? Betul. Jangan-jangan kita yang toksik sebenarnya ternyata. Itu juga yang akan kita bahas hari ini. Jadi lebih banyak ke pembahasan ke toxic people ya Mi, dan juga tentang persahabatan. Gimana sih kita tahu bahwa orang itu sudah bisa kita anggap sahabat, teman dekat begitu. Ini antara ini ya, antara persahabatan bisa persahabatan kan bisa 5 orang, bisa 3 orang, bisa 2 orang gitu kan. Nah, itu bisa kita akan lihat sama-sama dari situ. Jadi kita akan membahas soal toxic people, kemudian kita akan membahas tentang persahabatan. Bagaimana sih kita bisa menilai persahabatan kita begitu? Apakah persahabatan kita ini benar-benar persahabatan yang selamanya atau persahabatan yang tinggal tunggu waktu akan hilang? Wah, ada juga kayaknya gitu Mi. Ada gak sih? Bisa kayak gitu. Ya sudah, nanti kita akan bahas itu ya Mi di sesinya. Nah, kapan lalu Mi? Jadi kan setelah kita menjanjikan soal pembahasan mengenai toxic people. Nah, aku nyari artikel, baca-baca, dan aku menemukan di Psychology Today yang menurutku itu sangat bisa untuk kita rujuk atau kita referensikan untuk menjadi referensi, betul. Menjadi referensi untuk kita bicara soal toxic people. Jadi ada salah satu profesor juga, ya benar, profesor yang ngebahas soal toxic people ini. Jadi beliau itu ngasih 4 kriteria. Mantep ya, orang jadi kriteria nih, kolanya pinter nih berarti nih. Jadi dia ngasih 4 kriteria toxic people. Nah, kriteria yang pertama itu adalah the narcissistic aggressive person. Nah, the narcissistic aggressive person ini itu orangnya agresif dan selfish atau individualis. Jadi dia tuh pokoknya dirinya aja deh yang hebat gitu, yang jadi dia ngerasa orang lain tuh yang rendahan gitu loh, yang dia ngerasa gak ada orang yang lebih tinggi dari aku. Jadi akhirnya dia verbally abusive. Jadi bukan hanya, jadi omongannya dia tuh ngerendahin orang, omongannya dia akhirnya pernah nggak sih ada orang yang ngomong kayak nyindir, tahu nggak? Jadi sebenarnya nyindir gitu loh. Jadi kayak kamu tuh pokoknya nyindir. Jadi intinya tuh dia nyindir, sebenarnya itu nyinggung banget. Cuma dia tahu dia mau ingin menyindir orang tersebut. Terus tanpa kita sadari juga, kadang orang-orang agresif ini juga ternyata physically abusive juga. Jadi bukan hanya verbally abusive, tapi physically abusive juga. Dan dia orangnya tipenya controlling, intimidating towards other people. Mendominasi gitu ya. Nah, mendominasi juga. Nah, itu adalah tipe yang pertama Mi, narcissistic aggressive person. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Nah, ini rada serem nih, frenemy. Mantap. Namanya aja udah serem nih ya enggak? Frenemy. Jadi frenemy ini kayaknya kepanjangan dari friend enemy kayaknya nih, feelingku ya. Nah, jadi the frenemy ini is a person who seems like a friend. Mantap. Ini nih, jadi kalau dilihat dia seperti teman gitu, orang yang ini bahaya sekali Tisa ini kayaknya ya kan. Iya, nanti kita akan lihat ya 4 ini. Mami ngerasa ngelihat yang paling ini yang mana. Jadi frenemy ini dia berteman baik sama orangnya, tapi ternyata full of jealous. Waduh, jadi kalau temennya juara kelas, temennya gajinya paling gede, temennya sukses di sini, tanpa disadari ternyata dia jealous. Jadi ada perasaan cemburu, tidak suka gitu ya. Udah jealous terus pasif agresif lagi. Jadi tipenya ya udah diem aja, kalau ya udah nggak mau menegur kalau temennya salah. Padahal berteman loh itu.
Oke, itu yang frenemy. Yang ketiga itu the negative complaining person. Nah, ini pertama kali. Jadi kalau di sini dia tuliskan ini, kalau pertama Ini kali. banyak kayaknya nih Tisa yang kayak gini nih. Yang tipe ketiga ini banyak. Jadi dia tuh pas pertama kali berteman itu baik-baik aja, nggak ada yang salah begitu. Maksudnya ya sama aja kayak kita berteman biasa gitu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, dia menjadi orang yang negatif dan complaining person. Jadi ketika nothing is ever good enough for them, jadi nggak ada yang baik buat mereka, itu adalah sisi negatifnya. Terus kemudian Kurang aja. they are more than willing to let you know about it. Jadi dia senang banget mau ceritain gitu. Jadi complaining udah negatif, dia kan cerita, kamu gini kamu gitu. Jadi dia komplain doang. Jadi hal negatifnya itu adalah dia ngelihat sisi negatifnya, terus ceritain ke orang itu, ke kita sahabatnya, komplainin tentang kamu. Kayak aku mungkin, kenapa sih rambutmu kribo, nggak bisa lurus gitu mungkin ya. Kalau orangnya, atau mungkin pas aku ngelurusin rambut, kenapa kamu maksain melanggar kehendak Tuhan untuk lurusin rambut, contoh gitu. Jangan tersinggung loh Mi, aku juga gitu soalnya. Oke. Nah itu negative complaining person. Yang terakhir ini the seductive overly dramatic person. Mantap, namanya aja udah serem gila. Jadi di sini itu dibilang dia nih tipe-tipe orang yang cantik, yang charming, attractive, exciting, physically attractive. Jadi tipe-tipe ini cewek. Kalau ini kan ketua geng cewek kelas geng Nero dulu, tahu nggak? Rasanya gitu ya. Primadonanya gitu. Nah, tapi di sini dituliskan. Jadi ternyata mereka itu sebenarnya dengan kecantikannya mereka itu sebenarnya mereka insecure. Jadi mereka menutup itu dengan kecantikannya mereka. Dan dari hal yang itu, mereka tuh menilai orang itu dari apa yang kamu miliki, apa yang kamu cantik apa enggak. Everything about physical kayaknya ya. Jadi aku nggak mau berteman sama kamu karena kamu nggak cantik, atau kamu kalau mau berteman sama aku ya harus cantik. Aku nggak pernah bisa masuk ke sini sih, karena aku nggak bisa. Aku cantik dengan diriku sendiri kan, nggak bisa cantik kalau berteman mungkin sama yang cantik kan ada ini ya. Nah, nggak gitu juga Tisa. Ini kalau dari Mami nih, 4 tipe ini paling serem yang mana tadi kan Mami udah jawab. Menurut Mami paling carry, yang harus benar-benar kita identifikasi bersama. Sebenarnya sih semuanya scary ya Tisa. Cuma untuk yang keempat sama ketiga itu kayak itu kayak terlihat gitu loh, ngerti Tisa ya? Oh iya. Si yang keempat ini itu terlihat, yang keempat ini terlihat sekali. Terus yang ketiga ini terlihat, jadi kita masih bisa waspada dengan itu untuk okay, I know you toxic kayak gitu. Jadi nggak deket-deket deh sama lo kayak gitu. Iya benar-benar. Kita ya kan? bisa realize dengan gampang ya. Kita bisa kita pinter lah Tisa ya, bisa lihat kayak gitu. Masa nggak bisa gitu kan. Bener. Jadi akhirnya kita bisa kayak lebih prepare untuk hal itu gitu, untuk okay, stay away kayak gitu. Nah untuk yang ketiga sama yang kedua sama yang ke-1 ini loh kita. Nah itu yang agak menakutkan kayak gitu ya. Yang ke-1 ini terutama yang ketiga kalau saya pikir. Kedua. Dia kayak serigala berbulu domba gitu ya, berteman kedua terapi. Itu Mi. Oh iya kedua. Frenemy itu kan. Iya frenemy. Itu yang agak menakutkan, bukan yang menakutkan gitu ya. It's like konco atau teman gitu, tapi dia full of jealous. Gak membawa. Iya. Dan kita nggak tahu. Dan ini Mi yang seremnya itu adalah full of jealous and passive agresif. Dia nggak ngomong kalau dia tuh jealous, atau dia nggak menunjukkan nggak suka. Serem. Benar. Jadi kayak kamu full of jealous. Jadi kayak istilahnya memendam sesuatu yang nanti akan ditumpuk gitu loh. Gitu ya, Tisa. Iya. Nanti dia nggak ngomong kan kayak gitu, jealous tapi nggak ngomong, jealousnya macem-macem gitu, yang entah itu namanya bisa kayak kita sukses dia jealous dengan itu, dia kita dendam, berteman dengan banyak orang jealous dengan itu, seperti itu kan serem juga itu ya, yang serem. Iya, apalagi kalau pas serem kan kalau kalau diceritain. Enggak, maksudnya gini, kayak contoh ketika kita lagi sedih nih, contoh kayak aku nggak naik kelas, contoh lah ya,
terus aku sedih gitu, terus dia datang, dia tuh ya ampun kamu harus sabar, padahal sebenarnya dia tuh seneng. Yes, akhirnya aku bisa membalap dia kayak gitu kan. Itu kayak semacam apa ya, kita memelihara serigala di rumah gitu kan. Iya benar, di hati kita benar. Ya kelaparan, ya kita dimakan gitu kan, kayak menghalalkan segala cara untuk itu. Itu serem sih menurutku, Tisa, gitu. Jadi kita harus hati-hati jauh lebih hati-hati di dalam memilih teman kayak gitu, Tisa. Kalau yang ketiga dan keempat itu bisa sangat terlihat. Ya, benar. Betul. Nggak perlu pakai mata batin. Nah kalau ke dua ini nih yang rada serem ya, Mi. Kayaknya yang ke satu juga ini sih, ke satu juga bisa dilihat. Soalnya dia narsistik dan agresif person, jadi kelihatan gitu. Betul, bisa memang bisa terlihat. Tetapi kalau saya ini ya, tadi kan tentang kayak dia bilang, kakak kamu bilang narsistik sama agresif ya. Itu ada satu kayak gini. Kalau kita berteman kan kayak dituntut menerima kan, maksudnya menerima teman kita apa adanya kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kita punya hati yang seperti itu, yang ke satu ini juga bisa menghancurkan kita, Tisa. Ngerti nggak? Karena dia agresif dan narsis, kayak semua lahan di ini dia. Pokoknya dia apa namanya dikuasai oleh dia kayak gitu. Kegagalan dari teman-temannya itu bisa jadi pijakan dia untuk apa namanya melejit ke atas begitu, Tisa. Iya. Jadinya dia pokoknya dia untung lah. Betul, kayak gitu. Nah, orang-orang yang apa namanya kayak punya pemikiran yang penting aku untung itu cerdik loh, Tisa. Pasti punya pemikiran yang cerdik. Orang-orang yang di kelompok ini cerdik gitu. Nah, saat dia teman, dia pasti punya metode gitu, sehingga bisa bisa tetap survive dengan dirinya kayak gitu. Cerdik, iya benar. Bisa benar. Kalau yang ketiga sama keempat ini kelihatan nih masih gampang-gampang gitu loh, ngerti nggak? Orangnya bisa kita langsung identifikasi ya. Kelompok ini, betul. Orang di kelompok ini nih masih lumayan gampang gitu ya. Ya, yang ke 1 sama 2 ini orang pinter ini yang di kelompok 1 sama 2 ini kompetitor pintar ini kelihatannya. Gitu. Iya. Nah, Mi, aku sih jadi terpikirkan ya. Oke, kita bisa identifikasi ya teman-teman ya. Jadi maksudnya teman-teman sendiri juga udah bisa melihat orang-orang di sekitar teman-teman gitu ya, yang mungkin mereka ternyata serigala berbulu domba atau toxic people yang tadi kita lagi bicarakan tadi nih, dari 4 hal yang sudah kita identifikasi. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini. Oke, kita sekarang mungkin dari 4 kriteria ini aku akan ngambil satu aja nih. Satu yang menurutku kita harus mendiskusikannya secara dalam soal frenemy. Iya. Deng. Aku kasih applause. Jadi yang terpilih adalah frenemy. Gunshot. Aku kasih bunyi gunshot. Jadi menurutku frenemy ini oke. Gini ya, kita nih berteman nih. Ini sudah dalam kondisi kita berteman nih. Aku membayangkan diriku, aku berteman sama seseorang. Ternyata dia nih frenemy. Ternyata dia jealous sama apa yang mungkin aku achieve. Kemudian ternyata dia senang kalau aku sedih. Nah, ini gini nih. Berarti kan lama-kelamaan ketika kita berteman sudah lama, kita kan pasti akan mengidentifikasi diri kita sebagai sahabatnya. Betul ya? Nah, ketika kita percaya bahwa dia sahabat kita gitu, dan ternyata akhirnya kita ketahui, atau gini, gimana kita bisa gimana kalau menurut Mami ini diskusi ya, aku pun akan berpikir ini. Jadi ini diskusi, kalau menurut Mami gimana kita bisa tahu actually that people sebenarnya toxic buat kita, padahal kita udah berteman deket nih, tanpa kita sadari bahwa actually dia jealous sama kita, dan actually dia tuh sebenarnya senang kalau kita sedih. Gimana kita lihatnya coba? Gimana kalau menurut Mami? Kalau ini sulit banget sih untuk mengidentifikasi yang kedua ya? Itu sangat sulit, bisa sangat sulit. Kalau aku bayangin itu sangat sulit beneran, karena dia pasti akan sangat membungkus dirinya gitu. Bener karena pasif agresif.
Betul, kayak gitu. Itu pasti dibungkus sama dia dan itu rapi gitu. Pekerjaannya kayak gue yang melakukan ya. Jadi kayak aku seperti coba membayangkan diriku di posisi itu, Tisa. Iya. Untuk mengidentifikasi sesuatu, saya mencoba menjadikan diriku di toxic people itu, yang kedua itu. Ketika aku menjadi orang yang mempunyai karakter seperti itu, aku harus seperti apa gitu untuk bisa merahasiakan hal itu gitu. Itu rapi sekali, Pak. Iya benar. Gini. Sekarang itu rapi sekali. Iya betul sih. Gini, ini bedain ya. Kan ada juga kan kita berteman, kayak contoh aku sama Mami berteman nih. Terus Mami contoh mungkin selangkah lebih maju dari aku, tapi itu memotivasi aku tanpa aku tidak menghilangkan rasa respect atau rasa menghargai gitu ya, sahabatku ini maju dari aku, tapi itu menjadi motivasi buat aku gitu untuk oke, Mami bisa, berarti aku juga bisa. Untuk forward ke depan gitu ya. Beda kan? Ini kan beda. Kalau dia nih, ini kan banget. Sesuatu hal yang berbeda nih. Jadi kalau yang frenemy ini kan udah dari awal sebenarnya dia nggak suka gitu. Cuma ya udahlah berteman aja. Aku juga, atau bisa aja dia berteman untuk melihat orang itu jatuh juga bisa juga. Bisa juga kan? Atau dia berteman nggak sepenuhnya gitu. Cuma dia kayaknya ya Tisa ya. Kalau saya coba untuk ini belum tentu kebenaran, cuma hanya sekedar ini diskusi mencoba menganalisa gitu ya. Berdiskusi dan menganalisa orang-orang yang seperti ini atau di kelompok yang seperti ini sebenarnya dia butuh tempat yang menguntungkan bagi dia, kayak gitu Tisa. Nah ketika ini kelemahannya, jadi ini yang akan kita bisa lihat teman kita itu toksik yang di kelompok kedua ini atau enggak, kayak gitu. Ini yang perlu ini analisaku ya. Apa itu jadi dia ini butuh seseorang untuk dikuasai dia, kayak gitu. Jadi ketika dia menemukan seseorang yang bisa dikuasai oleh dia, jadi friend dalam tanda kutip, ya toh, kan tiap orang ini punya kelebihan dan kekurangan kan Tisa ya, kayak gitu. Aku punya kelebihan, juga punya kekurangan. Tisa punya kelebihan dan kekurangan. Nah, aku misalnya ini si toxic gitu ya. Aku masuk di dalam diri kamu untuk bisa menjadi headnya kamu, untuk saya akan sangat menanamkan sama kamu bahwa I'm your head, kayak gitu. Istilahnya aku adalah kepalamu, aku adalah orang yang ada di atasmu. Jadi kayak semacam abuse seperti yang kamu bilang tadi, abuse kepada diri kamu bahwa aku yang paling top di hadapanmu gitu loh, bisa. Oh iya. Kan tadi ada kata-kata abuse kan. Abuse itu bisa dilakukan dengan banyak cara, Tisa. Bisa dengan cara kekerasan, bisa dengan cara yang smooth, tapi itu abuse. Kalau ini cocok banget jadi friend, smooth banget masuknya untuk abuse gitu. Nah, itu. Jadi kayak aku menanamkan itu di dalam diri kamu, kayak gitu. Jadi aku kan membuat kamu menjadi seseorang yang ada di bawahku dan menguasai, kayak gitu. Nah, dia ini kan pencemburu, Tisa. Jealous. Ya kan? Pencemburu dalam hal apapun. Kamu berteman dengan orang banyak, pasti kamu pasti akan dibatasi. Kamu gak boleh berteman dengan ini, kamu gak boleh berteman dengan itu. Jadi santernya harus aku yang harus kamu puja di dalam hidupmu. Itu Tisa. Jadi itu ciri-cirinya yang paling bisa dikentarai dari orang yang di urutan kedua ini. Frenemy itu ya. Kayak gitu. Teman yang nggak mau kalau temennya punya teman gitu. Betul. Oke, kita menemukan kan dari hasil diskusi berat kita ini. Kita bisa menemukan ciri-cirinya. Sebenarnya bukan nggak boleh punya teman. Lu boleh punya teman, tapi sebisa mungkin kamu sama aku aja. Yang ada di sekitarmu itu nggak terlalu banyak, jadi bisa diatur-atur gitu loh, Disa. Gitu. Jadi istilahnya kalau aku jadi itu, kamu ini yang jadi tak suruh-suruh. Nah itu loh abuse-nya, Disa. Gitu loh, ngerti nggak? Tapi kamu itu kayak. Tapi orang, maksudnya kalau aku berteman sama dia, kok aku nggak ngerasain ya, bodoh banget ya? Karena dibungkus oleh pertemanan itu lagi, Disa. Iya, jadi kayak ngerasa diperhatiin gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Betul. Kan kita bisa maksudnya
bisa aja kan, maksudnya kita bilang apa gitu, ini kan untuk kebaikan kamu, Iya itu bener-bener itu kayak kata-kata mulutnya gitu. bisa Berbedanya dari sahabat yang sebenarnya untuk menyatakan, mungkin kata-katanya sama Desa, loh ini demi kebaikan kamu gini-gini. Ada kan orang yang memang, beberapa orang yang kayak apa namanya, punya pribadi yang suka mengatur kayak gitu. Tetapi yang beda adalah hatinya gitu. Ngerti nggak yang tak maksud ya? Oke. Aku Tujuan paham itu. utamanya kayak gitu. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan atau kalimatnya sama gitu ya. Kalimat misalnya, Tapi feel-nya bisa, beda. betul. Aku Bisa paham. ambil ini atau bisa ambil itu kayak gitu. Itu beda kayak gitu. Actually, Ngerti nggak? iya. Jadi Bukan dari, sebenarnya nggak dari nada, mungkin nadanya sama tapi kita feel-nya beda gitu. nada Ya, tapi bisa mempengaruhi, bisa. Jadi istilahnya nada itu mungkin oke, nada sama tapi punya feel yang berbeda, iya. Tapi nada juga nggak bisa dicuri, Tisa. Itu otomatis. Iya, Kalau dari kita hati peka ya. banget ya, Iya, betul. Kalau kita peka banget, istilahnya, aku percaya segala sesuatu yang tercermin dari diri kita itu berasal dari hati itu. Jadi Iya, bagaimana betul. hati Aku juga kita, percaya itu. Ya, ya itu akan representatif. itu akan timbul dari mau kamu semuanya. tutup model macam apapun itu akan kelihatan endingnya. Benar. Biar kita akan melihat itu. Oke. Yes, kita sudah ngelihat ciri-cirinya ya Mi. Jadi kita bisa melihat bagaimana dia mau jadi head atau dia mau jadi apa ya, kayak istilahnya apa ya, menguasai kita gitu ya. Menguasai, betul. Menguasai kita. Ini gitu. tipe yang kedua ini suka menguasai. Benar-benar. Iya. Gitu. Yang agak mirip-mirip sih sama yang pertama memang. Iya, benar. Nah, gini nih, oke, kita kan sudah bahas ya soal frenemy nih. Jadi kita udah setidaknya kita bisa mengetahui lah satu hal gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi orang ini sebenarnya toksik atau dalam hidup kita, frenemy atau enggak. Nah, kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu soal persahabatan gitu. Ada satu kisah nih yang mungkin juga beberapa teman-teman yang mendengarkan ini juga pernah tahu gitu, karena ini kisah yang menurutku sangat terkenal gitu. Sangat terkenal di kalangannya. Sangat terkenal gitu, yang yaitu kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ini mungkin aku akan menjelaskan secara singkat aja ya. Jadi singkat boleh. Bayangkan loh Mi, ini mereka ketemu nih. Jadi Daud dan Yonatan itu papasan, ketemu di kayaknya pada saat perjamuan makan malam ya. Ya bener gak sih? Iya. Ya betul ya. Jadi pada saat anggaplah kita lagi makan nih, diundang Daud dan Yonatan ketemu nih, jebret, Daud dan Yonatan ketemu dan hatinya terpaut. Di situ dituliskan hatinya terpaut gitu. Jadi hatinya menyatu gitu. Akhirnya mereka berdua become friends. Bahkan ceritanya pun Yonatan menolong Daud dalam beberapa hal. Kemudian Daud juga akhirnya ketika Daud menjadi raja, akhirnya Daud juga menolong keturunannya Yonatan, betul ya. Jadi mereka tuh friendshipnya, bahkan budak-budaknya Yonatan kalau nggak salah juga ditolong karena hatinya Daud ke Yonatan gitu. Nah, gini, ini hal yang buat aku ini soal hati juga. It matters of ya, itu hati tuh yang tadi Mami ini juga bicara soal hati. Nah, gini sih Mi, apakah sekarang ini ataupun mungkin yang Mami rasakan ya, ini juga nanti kita ini diskusi ya. Jadi yang Mami rasakan ini, apakah itu masih berlaku gitu? Kan kita kalau ini versi nyinyirnya ya, versi nyinyir. Kalau kita berteman kan ya harus dijalani dulu gitu. Kita harus kenal dulu gitu. Ini ketemu langsung kayak udah klik gitu nih. Belum ngomong loh. Ini belum cerita, belum apa, udah klik gitu. Coba ada nggak? Ini masih terjadi nggak di zaman yang masih terjadi kah di zaman yang seperti ini gitu Kak Tisa? Sekarang kan soalnya gini, zaman sekarang kan kita udah mikirnya semuanya serba hati-hati nih. Rada serem juga nih kalau aku, aduh nggak deh, berteman dulu. Kita harus ini dulu, cerita dulu. Oh iya orangnya gini, barulah kita mau berteman. Nah kalau Mami gimana? Ada nggak? Atau mungkin Mami punya cerita? Atau mungkin Mami punya cerita mungkin? Kalau aku ya Tisa ya, aku nih orangnya tipikal orang pengamat Tisa. Ya. Orangnya pengamat. Jadi ketika mau berteman dengan seseorang, itu aku harus mengamati kayak gitu. Entah Mami, pengamatan yang Mami berteman sama aku juga ngamati ya. Oke, terus? Itu diharuskan Tisa.
Oke, terus? Jadi mengamati. Jadi ketika aku mau berteman dengan seseorang kayak gitu, itu bukan yang ujuk-ujuk aku mau berteman gitu, bukan. Tapi kayak mengamati seluruh ruangan itu diamati gitu, Tisa. Ya kemungkinan saja pada saat itu pun ya mungkin ada pengamatan. Nggak ditulis sih di situ ya, Tisa, kan? Gitu. Dari gerak-gerik, cara bicara, terus bagaimana kita menyapa orang. Biasanya saya mengamati seperti itu, orang-orang yang di sekitar itu. Itu terlihat sekali kira-kira kita akan bakal cocok nggak dengan orang itu, bagi saya ya. Bagi saya ya. Kayak gitu. Ulangi lagi, bagi saya. Enggak, maksudnya enggak untuk semuanya kayak gitu. Ketika saya dimasukkan di dalam satu ruangan gitu, itu pasti akan seperti itu. Aku screening dulu satu persatu, sehingga paling tidak kayak gitu, ketika aku grab satu orang gitu ya, itu melalui pengamatan itu sekitar 2 jam. 90-80% 90-80% aku bisa berteman dengan dia cukup lama, dengan istilahnya dengan kekurangan dan kelebihannya ya, Tisa ya. Nah, kayak pengamatan gitu. Mami itu apa yang Mami lihat? Oh, orang ini banyak ngomong, nggak cocok. Orang ini kakean pola, nggak cocok. Kalau Mami, ini kalau Mami ya, maksudnya versi Mami nih kalau melihat pertemanan, maksudnya persahabatan yang long last itu tadi. Aku percaya gini, Tisa. Kembali lagi berbicara mengenai hati yang baik itu pasti akan tercermin dari sikap kayak gitu. Entah kamu orang terpelajar, entah kamu bukan orang terpelajar, entah kamu itu pinter, entah kamu nggak pinter kayak gitu ya toh. Itu ketika kamu punya hati yang baik ya, kita nggak berbicara mengenai kayak kamu berattitude, kamu bisa pintar ngomong, tidak berbicara mengenai itu pasti tercermin dari sikap kita itu ketika kita berbicara, ketika kita melihat seseorang kayak gitu, itu pasti terlihat gitu, tanpa kita sadari tanpa kita sadari. Benar, sepintar-pintarnya pembohong ya, Tisa. Tupai melompat. Ini. Kupikir Mami sepintar-pintarnya tupai melompat, sepintar-pintarnya pembohong ya. Iya, sepintar-pintarnya pembohong itu pasti pernah berbicara hal yang jujur kayak gitu. Entah melalui apapun, entah melalui ngomong atau berbicara melalui bahasa, entah melalui sikap, entah melalui apa, itu pasti. Jadi saya percaya itu. Dan itu pasti bisa dilihat. Kayak gitu, itu pasti bisa dilihat, bisa gitu. Dari situ, kalau Tisa tadi tanya ada nggak sih kayak misalnya persahabatan yang seperti Yonatan dan Daniel ini gitu, ketika langsung Daud, maaf, Daniel itu pacar Mami nih, asik. Yonatan dan Daud ini, kita berbicara mengenai persahabatan Yonatan dan Daud ini, kalau sampai persis seperti itu mungkin bukan nggak tahu secara pasti gitu, tapi mirip-mirip seperti itu mungkin ada gitu, karena kita nggak bisa, maksudnya firman Tuhan nggak berbicara secara lengkap di dalam situ, tidak menuliskan secara lengkap ada pengamatan atau tidak kayak gitu ya. Kalau minus meeting kan, jadi ini sekedar menebak-nebak aja ya gitu, Tisa. Itu kayaknya pasti ada pengamatan kayak gitu, ngelihat cara Daud menyambut orang atau berbicara kepada orang. Karena pada saat cara itu Yonatan, Daud kan lagi happening. Iya, cara Yonatan itu berbicara, menyambut orang, itu pasti terlihat. Nggak mungkin istilahnya gini, ujuk-ujuk kita ada di suatu pesta ya, sama seperti itu, tiba-tiba ketemu gitu, aku cocok sama orang ini gitu. Iya. Itu pasti melalui sebuah pengamatannya ya, itu kan lagi di pesta, pasti ada pengamatan kayak gitu. Kalau saya analisa gitu ya, Tisa gitu. Melalui pengamatan itu akhirnya kita kayaknya orang ini baik, bisa dijadikan teman gitu. Itu benar. Ya mungkin awalnya bukan sahabat dulu ya, kayaknya cocok untuk bisa jadi orang yang dekat gitu ya, kayak gitu. Itu pasti ada sebuah proses untuk menjadi seorang sahabat. Nah tadi kan Mami bilang ya,
mungkin akan teman dulu ya Nah kalau Mami sendiri identifikasi asik temennya Mami sebagai sahabat itu apa? Biar aku GR dulu nih cepetan. Gimana? Kalau dia aku bilang sahabatku gitu ya, ya Tisa, gitu. Maksudnya. Aku sudah membayangkan satu muka orang yang Mami berteman udah lama nih. Aku ini tipikal orangnya bukan orang yang gemar mengabari, Tisa. Ya, kayak bikin ini ya, recognize apa ya? Pelabelan. Jadi kayak ada nggak baiknya juga sih Tisa gitu. Jadi ketika jadi akhirnya kayak bukan berteman, tapi ketika aku bilang bahwa itu sahabatku itu seperti ini, meskipun aku tidak berkomunikasi selalu sama dia, tapi ketika kita bertemu, kita ngobrol, itu waktu 6 jam Tisa, 6 jam itu kurang. Kurang, betul. Ada satu teman saya gitu, kita ya Lisa tahu lah ya gitu. Lisa tahu orang ini gitu. Boleh disebutkan nggak? Boleh dong. Orangnya izinin nggak? Tapi kayaknya izinin deh. Nggak mungkin nggak. Boleh. Itu Tasya, namanya Natasha kayak gitu. Itu teman kuliah sih gitu. Kita jarang menghubungi Tisa. Aku jarang menghubungi dia pun jarang menghubungi aku kayak gitu. Tapi ketika dia ada sebuah cerita atau aku ada sebuah cerita, aku langsung telepon atau dia langsung telepon, ada waktu nggak untuk ngobrol kayak gitu, aku mau cerita. Dia bilang gitu, ya langsung aja, oh ada, jam berapa bisa, oh misalnya jam 9, boleh, jam 9 telepon. Kamu tahu Tisa, kita bicara dari jam 9 sampai jam 5 pagi Tisa. Jam 9 malam sampai jam 5 pagi ya gitu. Allah, itu kayak orang maraton drama Korea. Iya, itu benar. Sampai kita nggak kerasa, maksudnya ketika kita bicara kayak kita nggak kerasa kita menghabiskan waktu sampai, sudah jam 5, kita belum tidur gitu. Ya beneran Allah, itu. Baru sadar. Iya, itu benar kayak gitu. Jadi ya ini nggak untuk semua orang ya. Ini untuk aku secara personal gitu, karena aku orangnya juga bukan tipikal orang yang bukan nggak suka dihubungi, enggak gitu. Kurang bisa untuk kayak memaintain kayak harus menghubungi terus kayak gitu tuh kurang bisa, nggak tahu kayak apa yang mau dibicarain tiap hari, ini apa yang harus aku ngomongin gitu loh, ngerti nggak? Susah juga ya Allah. Aku pikir kayak tiap hari kayak mentes gitu, kayak basa-basi gitu loh. Iya. Gila, kalau kamu ada yang mau diomongin ya ngomong aja gitu loh, nggak perlu aku yang jadi kayak gitu deh, kayak gitu. Iya. Maklumin aja nanti ya, bisa ya kalau saya sering nggak ngubungin gitu. Tidak sih. Apa ya, gimana ya? Karena mungkin aku juga ngerasain, maksudnya mungkin hampir sebagian orang terdekat Mami juga mungkin merasakan itu gitu. Maksudnya tapi yang aku tanamkan, aku percaya bahwa Mami mengasihi kami semua gitu. Jadi ketika momen dimana bahkan kita kan sebenarnya juga jarang chat sebenarnya. Maksudnya semua dari kita ya, tapi punya kualitas, punya aku connecting percaya. Gitu ya. Aku percaya sih, memang Tuhan tuh sudah menaruhkan hati. Yang tadi hati terpaut itu tadi yang kayak Jonathan sama Daud itu tadi. Jadi ada orang yang kayak Mami, ada yang memang tidak bisa basa-basi, yang setiap hari chatting, nanya kabar atau semuanya. Tapi mungkin ada orang juga yang begitu, yang melakukan, dia merasa bahwa maintenance relationship itu ya dengan itu gitu, mengabari. Betul. Itu sulitnya. Mungkin ada yang juga begitu. Kalau ketemu dengan orang yang seperti itu pasti ada konflik. Iya. Bener. Dan kalau itu Mami ketemu sama orang itu nggak cocok, primbonnya kurang bagus. Tapi aku belajar sih, aku harus belajar. Karena ada baiknya juga kayak gitu untuk maintain hal itu. Soalnya gini sih, aku juga gini, ketika kamu butuh, kamu akan hubungi. Dan aku tuh aku menganggap itu nggak salah. Maksudnya dengan pertemanan kita ya, selama maksudnya kalau kamu butuh, kamu hubungi ya. Karena kita juga nggak bisa yang hubungin tiap hari kan, karena hidup kita juga bukan cuma untuk hubungi, enggak. Tapi yang penting itu sih poinnya adalah ketika kamu membutuhkan, kita ada
Maksudnya kami ada, Betul. saya ada Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kamu butuh, saya ada, asik. Ya maksudnya itu ya Mia. Jadi Poinnya tentang di situ sih. Jadi istilahnya betul. Kalau sahabat itu, ini mungkin klise ya Tisa, Ya. tapi dia akan selalu ada itu bukan berarti I'm ready kayak gitu, bukan, tapi Ya. seenggak ready-readynya dia akan memberikan waktu atau apapun yang dia bisa usahakan kayak gitu Tisa, Ya. untuk sahabat Ya, kayak itu gitu. Seperti Yonatan itu, dia mengusahakannya betul-betul meskipun dia kepepet kan kayak gitu. Ya. Dia harus berhadapan dengan papanya. Iya, tambah sangar lagi berhadapan sama papanya yang juga raja ya. Rada serem. Iya. Sudah papanya raja lagi kan. Tapi ya benar sih, maksudnya apa yang tadi Mami sampaikan juga tuh hal yang memang harus kita sama-sama pikirkan. Dan kalau aku sendiri itu melihat persahabatan mungkin sedikit berbeda, dalam artian gini, dulu juga mungkin Mami kan tidak yang melabeli labeli gitu ya, kayak oh kamu sahabatku gitu ya. Nah aku tuh belajar untuk itu, pun dulunya aku tidak melakukan itu gitu, tapi ada momen dalam hidupku yang aku kehilangan sahabat terdekatku gitu, tanpa aku pada saat itu kami sedang marahan gitu. Jadi intinya tuh ketika beliau meninggal itu tuh saya lagi marahan nih. Nah hal itu tuh kayak turning point buat aku sendiri, untuk aku akan menyampaikan ketika selama aku masih hidup, aku akan menyampaikan siapa nih orang-orang terpenting dalam hidupku. Jadi supaya bukan untuk kayak kayak orang lihat alay banget sih, ngapain sih kamu posting harus gini, harus nunjukin rasa kasih, ngapain juga gitu kan, kamu bisa diem aja. Tapi buat aku, untuk orang tahu, khususnya orang itu, orang yang ku postingin atau orang yang ku bicarakan, itu dia tahu bahwa aku mengasihinya gitu. Itu bagian menurutku dalam part hidupku itu penting gitu, karena aku tuh kayak ngerasa gini, aku nggak tahu Mami umur sampai berapa, bahkan hidupku juga aku nggak tahu umurku sampai berapa, atau orang-orang yang ku kasihi lainnya juga aku nggak tahu umurnya sampai berapa gitu. Jadi itu yang aku tunjukin gitu, memperlihatkan bahwa kalian tuh orang terbaik dalam hidupku gitu. Jadi ketika nanti aku meninggal atau aku mati, hal itu tuh sudah aku sampaikan. Atau mungkin nanti kan semua orang akan mati pada akhirnya ya, atau Mami meninggal atau siapa yang nanti meninggal, setidaknya Mami sudah mengetahui gitu bahwa you are the important person in my life gitu. Itu yang kadang berbeda-beda ya, tapi buat aku ketika kita bisa menunjukkan itu, kita tuh nggak mungkin kalau orang kayak Mami mungkin ya biasa aja gitu kan, atau mungkin nggak tahu juga ya. Maksudnya ada orang nggak juga sih. Jadi mungkin aku juga belajar, maksudnya tiap orang itu butuh untuk diakui. Ya. Kayak gitu. Jadi untuk mengakui orang itu berharga sebagian kehidupan kita itu juga perlu kayak ya. Gitu. Benar. Jadi siapa tahu dengan hal itu aku bisa ungkapkan hal itu, mungkin ketika ada downnya orang tuh bisa sadar bahwa ya dia tuh dicintai. Itu juga betul. Itu yang mungkin berbeda-beda ya, tapi setidaknya kita memandang persahabatan itu menjadi hal yang sama. Itu soal hati yang terpaut kalau menurutku. Dan untuk frenemy itu sebenarnya teman-teman, kalau buat aku sih frenemy itu kita akan nunggu waktu aja sih. Nunggu waktu yang ada sih orang yang juga berteman lama terus akhirnya nggak berteman juga kan, Mami? Ada kan. Nah itu jadi ya buatku sih menunggu waktu. Cuman memang namanya bersahabat tuh sama kayak pacaran ya, kayak hubungan lawan jenis ya. Jadi bukan karena kita sebenarnya kayak menjalin hubungan kan. Kita. Betul. Jadi kayak kita setiap kan menjalin hubungan itu membutuhkan komitmen, istilahnya kayak gitu. Itu makanya kenapa kok dibilang sama, mirip. Benar. Karena itu yang ini kan bicara soal hati ya kan. Kita main hubungan, kita bicara soal hati. Mana ada orang berteman sahabatan nggak naruh hati, naruh apa, ginjal? Nggak mungkin kan. Soalnya sekarang ini nih ya mungkin zaman sudah berubah ya, tapi memang zaman udah berubah. Kayak aku hidup di zaman purba aja aku tahu. Cuman maksudnya orang sekarang menilai persahabatan sesama jenis itu tuh akhirnya mengarah ke apakah ada hubungan yang terlarang
Itu yang gue ngerasa ini sih, maksudnya dalam artian oh my god. Jadi sekarang itu aku pun jadi ini sih. Jadi kan aku suka ya kalau jalan gandengan gitu kan. Because I believe ini kan persahabatanku gitu. Jadi tapi kadang jadi ini, jadi kayak harus ini juga sih, nanti orang nganggapnya apa gitu, padahal sebenarnya itu bentuk dari kasih. Tapi actually ya kita mengasihi juga tidak perlu dengan sentuhan atau dengan apa ya. Ya itu yang harus kita belajar. Tapi setidaknya teman-teman dalam artian begini, kalau aku sih nunjukinlah rasa sayangmu kepada orang yang kamu sayangi selama dia masih ada. Selama dia masih ada. Itu sih yang karena itu ada sebuah closing pengalaman statement karena dipisahin kan. Bener. Karena nanti kalau udah nggak ada, kalian ngomong dia nggak tahu. Aduh, maksudnya kayak aku sangat, kamu tuh orang penting dalam hidupku gitu. Dia nggak akan tahu, emang dia baca. Ada nggak sih orang meninggal punya Instagram gitu, ada nggak ya? Kalau ada mau aku posting sekarang. Ya, itu ya Mi. Jadi malam ini seru sekali, tanpa terasa gitu sudah lama sekali bercerita ini. Karena kami membicarakan hal yang ini ya, yang seru banget menurutku. Untuk Mami sendiri mungkin ada, kalau tadi aku closing statementnya udah ya. Jadi selama kalian masih hidup, berbicaralah atau ceritakanlah perasaan kalian atau rasa apresiasi kalian kepada orang-orang yang kalian sayang, yang mungkin punya kontribusi dalam hidup kalian. Kalau Mami? Ya itu kan tentang persahabatan tadi ya, saya. Kalau aku closingnya lebih ke toxic, yang menengah toxic ya. Oke. Ya kalau kita mau nilai orang lain kayak gitu ya, ini kan saat ini kita nilai orang lain. Saat ini closingnya bagaimana dengan diri kita. Jadi ayo kita lihat juga diri kita, apakah kita itu berdiri di seseorang yang toksik itu atau tidak. Nah, ketika kita dapati bahwa diri kita, betul, ketika kita berdiri di tempat itu, ya ayo gitu. Jadilah sahabat yang enggak membuat toksik di dalam sebuah persahabatan kayak gitu loh. Itu sih, itu closing dari aku mengenai toxic people. Jadi sama-sama kita berefleksi juga ya Mi, aku juga jadi berpikir sih. Benar. Jangan aku nih sebenarnya toksik tanpa aku sadari sebenarnya. Bisa saja Tisa, bisa saja. Terima kasih banyak Mi untuk malam hari ini. Mami sehat-sehat terus. Sehat. Ya, kita doakan juga terus untuk bangsa kita ini teman-teman, dalam PPKM darurat ini yang memang ya ada hal negatif, ada hal positif gitu yang bisa kita lihat. Tapi teman-teman percayalah, pemerintah ini sebenarnya berusaha. Aku mungkin bisa menyampaikan juga ya, teman-teman mungkin bisa ngelihat salah satu podcastnya Deddy Corbuzier dengan Retno, jadi Menteri Luar Negeri gitu, teman-teman juga bisa lihat. Di situ beliau memang menceritakan bahwa memang perjuangan sih, semua orang sedang berjuang untuk kita gitu. Pemerintah juga sedang berjuang. Jadi tolong sama-sama kita doain. Seluruhnya, Tisa ya. Seluruhnya ini sedang berjuang sama-sama. Dan ini kita nih berkorban semua sebenarnya. Banyak ya, jadi untuk kebaikan. Sebagian orang yang berkorban gitu ya. Iya, mungkin. Tapi ya pasti yang kena dampak punya porsinya masing-masing lah. Gitu. Benar. Bahkan mungkin orang bilang orang kaya masih bisa makan, orang ini teman-teman orang kaya juga sekarang susah. Mereka juga bingung mau bayar hutang. Banyak hutang. Kan mereka kita bicara hal yang sama. Benar, mereka kreditnya bingung. Banyak perusahaan itu kan. Jadi sebenarnya semuanya sedang struggling, semuanya sedang berkorban. Aku sih bisa bilang kita sama-sama berdoa saja dengan bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin, karena memang yang paling terdampak mereka ya, tidak bisa bekerja, gimana mereka mau makan. Nah itu yang sangat terlihat terdampak mereka, karena ya kehidupan ekonominya udah pas gitu ya kan Tisa. Bahkan mungkin kurang dari pas kayak itu. Ketika ini harus dihentikan, ya yang paling terdampak ya pasti mereka gitu. Kalau dibilang oh ya orang kaya masih bisa bertahan, iya memang gitu. Tapi tunggu lambat laun mereka juga pasti akan ambruk kayak gitu. Karena apa? Perusahaan itu bukan uang, maksudnya bukan uang kecil ya Tisa. Mereka harus kredit di bank, dan ketika perusahaannya nggak bisa jalan karena harus PPKM kan, semua dikurangi dan lain sebagainya kan, nggak jalan itu produksi, akhirnya ya bisa-bisa bangkrut gitu loh. Benar. Karena
tetap mengeluarkan kos gitu kan. Iya, Itu terus betul. kreditnya harus dibayar, nggak mungkin nggak dibayar kan. Bisa. Itu jadi istilahnya semua lapisan masyarakat itu menanggung Semua sedang cuma berjuang. tinggal Berkorban benar semuanya kita benar cuman menanggung dan berkorban demi betul. apa ya, demi kelangsungan sama-sama. Jadi diperlukan kerjasama untuk bisa bangkit dari semuanya itu Betul. kayak gitu. Jadi dimohon sabar-sabar, hatinya dielus lagi kayak Betul. gitu untuk kita semua sih gitu. Tisa juga yang kemarin juga sedikit agak kebakaran jenggot, ayo gitu dielus hatinya untuk bisa oke, sabar, aku harus ngerti untuk semuanya ini Benar, gitu. benar. Karena ya nggak semua bisa apa maksudnya menguntungkan kita kayak gitu. Ya, itu benar. Jadi teman-teman sama-sama kita elus-elus hatinya, betul. Ini sekarang zamannya kita belajar sabar dan kita diharapkan untuk percaya pemerintah. Meskipun teman-teman sebenarnya pemerintahnya itu benar, cuma orang-orang di bawahnya aja yang mungkin nggak benar. Mungkin ya, oknum ya, kita nggak tahu. Dan mungkin iya. ya kita doakan Kita berbicara juga kalau sudah kayak gini benar, oknum pasti. Dan kita doakan juga untuk mafia-mafia obat, mafia-mafia oksigen, mafia-mafia PCR dan sebagainya. Kita doakan digerakkan hatinya supaya bertobat segera sebelum nanti COVID yang kena ke mereka. Ya kita doakan ya. Amit-amit gitu kan. Iya, amit-amit ya. Tapi maksudnya kita doakanlah untuk bangsa kita ini teman-teman. Benar. Saya kembali mengingatkan sih untuk teman-teman yang mungkin mau cerita untuk bisa mengirimkan ceritanya di email kita di povpodcast 1331@gmail.com atau di IG-nya saya di Tisa Somokil dan atau IG-nya Mami di Vera PHEE. Mungkin bisa kita sama-sama belajar dari cerita teman-teman dan ngelihat point of view yang berbeda. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kami banyak cincong. Tapi setidaknya semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi berkat buat teman-teman ya. Amin. Terima kasih banyak Mami. Selamat malam teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Tisa. Bye. Bye.